الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا ومصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم أول دين معرفة الله من عرف نفسه فقد عرف ربه إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطيني محبتك معرفتك والمعرفة حلقا آمين يا رب العالمين. Inilah rencana Allah, saudaraku muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada yang mendengar suara kita ini, karena khutbah ini adalah nasihat wajib didengarkan oleh setiap umat. Maka untuk itu pada hari ini Allah masih mencintai kita. Ar-Rahman Ar-Rahim terbukti hari ini. Apa buktinya? Kita masih diberi kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan. Di mana di suatu saat nanti rahmat itu akan habis. Rahmat itu akan terputus. Rahmat itu akan habis. Baterainya habis, masa pakainya habis. Disitulah yang disebut dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Islam wajib mengatakan allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman apabila didatangkan Allah musibah, hanya satu kata orang beriman, tiada duanya. Apa kata orang beriman? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kedatangan dari Rabb dan kembali kepada Rabb. Maka untuk itu kepada kita semua, kalimat ini, ayat Al-Quran ini akan datang kepada setiap diri, hanya waktu yang berbeza. Selawat dan salam kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
di bulan ini masih peringatan maulidnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencintainya, buktikan dirinya dengan maulid Nabi. Siapa yang menyayanginya, siapa yang mengasihinya, siapa ingin duduk dengan Nabi Yaumil Mahsyar di bulan ini, buatkan peringatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua hajat dan niat kita bersama, karena satu kebaikan 10 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Masjid Al-Huda Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari ini tanggal 25 Rabiul Awal bersamaan 21 Oktober, judul khutbah sekecamatan Baik Kampar yang diberi judul oleh bapak-bapak kita, berbakti kepada kedua orang tua. Waktu kita sangat singkat. Allahu Akbar. Tidakkah kita tahu, tidakkah kita paham, tidakkah kita mengerti selama ini bahwa ibu adalah malaikat, seorang malaikat yang Allah turunkan kepada kita untuk merawat kita tanpa pamrih, tak pernah tidur lelap asal anaknya tidur, tak pernah kenyang makan asalkan anaknya makan. Dia jadikan anaknya bagaikan raja dan ratu. Itulah ibu. Bahkan ketika melahirkan kita meregang nyawa, melahirkan kita seperempat mati, satu kakinya sudah berada di surganya Allah. Karena sakitnya mati, sakitnya melahirkan, ketika sang ibu wafat, gugur dalam melahirkan putra putrinya, surga menantinya. Begitu berat penderitaan. Kita bayangkan dari hari per hari merawat kita, sejenak kita buka nalar EQ kita, biar kita selama ini tidak melantarkan orang tua. Jangan kita meneteskan air mata orang tua di saat dia lahir. Maksudnya kita lahir, sesakit apapun ia derita, mendengar anak menangis sakitnya hilang. Seekor nyamuk pun tidak rela anaknya digigit. Coba, mulai tumbuh dewasa, berapa banyak makanan yang ia berikan, berapa banyak pakaian yang ia beli, berapa banyak hajat dan niat kita yang ia tunaikan, sampai mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai di bangku perkuliahan. Duit dari mana? 5 orang di rumah, seorang ibu selesai melaksanakan anaknya yang 5 orang, makannya, minumnya, pakaiannya, bedaknya, pakaian semuanya. Dan ayam, subuh baru ayam kukuk sudah memotong gota orang, pajak orang, tambah lagi tempat kuliah anak, tambah lagi anak tinggi sekolahnya, tambah lagi memajak batang kota orang demi anaknya sekolah jadi orang. Dan sang ibu di rumah mengasuh yang 5 orang tadi, insya Allah selesai. Begitu tanggung jawab seorang ibu. Kita bolak-balikan, satu orang ibu hari ini anaknya 20 orang tak mampu, tak bisa merawat ibunda dan bapandanya. Malahan dia antarkan ibunda ke panti jompo. Allahu Akbar. Saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sampai-sampai sawah dan ladang terjual untuk kita, tapi dia tersenyum dan bahagia asalkan anaknya jadi orang. Yang bapak tidak pulang-pulang dari hutan sebelum duit dikasih oleh bosnya. Yang mamak berjalan subuh hari entah kemana meminjam duit untuk kita. Semua yang ia lakukan tidak minta ganti. Catat itu. Tapi hari ini sakit orang tuanya, dibawa ke rumah sakit, iuran membayarnya, malahan antara uwo dan anga dan udo beradu mulut untuk mengeluarkan dana biaya operasi tumor ibunda tercinta. Dan akhirnya apa yang terjadi? Belum sembuh mamak dari sakitnya, masih terasa sakitnya. Utusan datang dari anak-anaknya yang bernama cucu. Nek, kakek, bapakku suruh jemput duit yang kemarin. Coba. Jatuh air mata ibunda ke dalam. Baru 5 juta anakku engkau beri aku berhutang. Saya sudah miliaran dah. Saya habiskan segala-galanya untuk kalian. Sesen pun saya tak minta hutang. Tapi hari ini nak, baru 5 juta. Kalian beri mamak berhutang anakku. Wajar selama ini solat kita tidak diterima, doa kita tertunda, hajat kita tidak jadi-jadi, karena ibunda dan ayahanda menetes air mata di rumah karena tersakiti. Jangan harap ibadah akan diterima Allah. Bahkan yang awalnya surga milik kita, tetapi tergores hati ibunda dan ayahanda, surga bukan milikmu lagi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Sekali lagi, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Tidak ada dalil satu pun mengatakan hari ini surga di bawah telapak kaki bini. Tidak ada dalil mengatakan surga di bawah telapak kaki anak. Yang ada dalil nas yang mengatakan di bawah telapak kaki ibu. Coba saya ingatkan kembali, pulang dari mana, apa yang kita bawa untuk anak? Nasi goreng, mie goreng, bakso, sate, baju baru, semua baru kita beliin dari kota untuk anak dan istri. Malahan telepon, minta apa lagi dek? Mau beli apa anak? Tidakkah bapak mengingat? Angkat telepon itu, telepon mamamu, ibunda, Umi, kebetulan kami di pasar, Umi minta apa? Umi belian apa? Umi makan apa? Tidak ada adik-adik yang kita puaskan anak istri. Renungkan sejenak. Allahu Akbar. Karena ini nasihat untuk saya dan juga untuk kita semua.
Allahu Akbar. Saudaraku, jemaahku yang dirahmati Allah, ada sebuah peristiwa yang terjadi di negeri ini. Seorang ibu meninggal dunia, anaknya banyak, maka seorang bapak dibawa oleh anak tertuanya yang paling besar, dia orang kaya raya. Dibawalah orang tua ini, bapak, sampai di rumah. Orang tua diletakkan dalam gudang. Kenapa? Takut kepada istrinya. Ini terjadi, bapak. Diantarkan makanan ke dalam piring tadi, tidak boleh dibawa lagi, najis, kata istrinya. Coba, alangkah menderita ayah di dalam kamar itu. Anaknya tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan rumah tangga itu pimpinan adalah orang tua laki-laki. Dan akhirnya pekerjaan ibu dan bapak itu dipantau oleh seorang anak kecil, cucunya umur 10 tahun. Dengan singkat cerita, meninggallah sang bapak dalam gudang. Alangkah herannya orang melihat gudang itu 2-3 tahun lamanya, piring tidak pernah dibasuh. Berapa banyak? Berapa banyak piring yang tidak pernah dibasuh? Ingin diangkat oleh orang, biar di sana, kata istrinya. Di saat itulah Allah memberikan hidayah kepada anak kandungnya yang berumur 10 tahun. Ayah dan bundaku, andaikan aku dewasa besok, ini kata anak, andaikan saya dewasa besok, andaikan umurku panjang besok, akan aku perlakukan seperti aku, ayah, ibu memperlakukan kakek kandungku. Coba, di situ baru tersentak tangis. Lagadang dan besok basuahnya tengok dia ayah ju amak. Dan kan buat amak juaya bantu apa amak membuat datuk dan dalam kamar tu. Ingat itu ayah. Apa kesimpulan dari kisah ini? Coba kesimpulan. Kesimpulan dari kisah ini, kalau bapak kita jarang-jarang nengok ayah, nengok emak, kalau kita semua ini tidak peduli kepada ayah dan ibu kita, tidak akan lama pak, pasti anak bapak nanti seperti itu pula. Pasti Allah akan hukum kita nanti. Anaknya lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi, la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Kita simak Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah selain Allah. Setelah itu kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Setelah menyembah Allah, berbuat baik kepada orang tuamu. Inna yabluwanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff. Dan jika salah satu seorang di antara keduanya berusia lanjut panjang umurnya dalam pemeliharaanmu, jangan kamu sekali-kali berkata kepadanya ah. Dan berkatalah kepada mereka, kata Allah, dengan perkataan yang arif, perkataan yang baik, perkataan yang penuh dengan makna, hormati mereka. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, saya ingin Allah tersenyum padaku ya Rasulullah, saya ingin Allah tersenyum padaku.
Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin Allah tersenyum kepadamu, buatlah hati orang tuamu tersenyum oleh tutur katamu, oleh perbuatan baikmu. Insyaallah ibumu tersenyum, Allah akan tersenyum. Renungkan. Dan sebaliknya, enggak usah cerita lagi. Allahu Akbar. Yang kedua, salah seorang sahabat juga bertanya kepada Rasulullah, orang tuaku telah mati ya Rasulullah, bagaimana keadaannya? Dijawab oleh Rasulullah, seperti apa kalian adik kakak? Sebagaimana kalian dengan adik kakak? Aman? Aman dia. Tidak aman? Tidak akan aman dia. Allahu Akbar. Siratana yale, siyatana umale, awaklah babantah masalah sawit, masalah gota, dan masalah harta. Allah nasib malang bagi seorang ibunda. Maka untuk itu, umur telah lewat 50 ke atas, telah diinstruksi oleh Rasulullah bagi harta warisan, ringankan hutang piutang. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kabar gembira untuk kita berdua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semua, bahwa di rumah kalian ada 2 pintu surga. Coba. Dan di rumah kalian ada 2 buah pintu surga. Jangan kalian sia-siakan. Di mana pintu surga kami yang berdua itu ya Rasulullah? Ibumu dan bapakmu. Jadi kalau bapak sudah meninggal, tinggal 1 lagi pintu surganya. Jangan lewatkan pintu surga ini. Tahukah kalian doa yang paling makbul? Doa yang paling makbul dari 1000 wali. Doa seorang wali yang paling makbul dari 1000 wali. Wali tanpa nama. Siapa dia? Doa seorang ibu. Murka? Ibu murka. Ibu murka, Allah murka. Demikian khutbah kita. Semoga pribadi saya sendiri selalu menomorsatukan orang tua, karena sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah tidak akan bisa kita baca setinggi apapun ibadah kita kalau durhaka kepadanya. Kalimat tauhid terkunci. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.